Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan TPP P3MD Kabupaten Maros. Yang saya hormati pendamping Kopdes Koperasi Desa Kecamatan Marosub. Selamat datang di Ambulasi Batam. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Ambulasi Batam beserta jajarannya, Kaktimas Desa Ambulasi Batam. Yang saya hormati para kepala dusun, para RT, ibu-ibu kader PKK kami, selamat datang. Hamdan wa syukran lillahi wa bi masjidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di mana suasana kita, waktu kita sejenak meninggalkan rutinitas keseharian kita, hadir di aula kantor desa Ambulasi Batam ini dalam rangka mengikuti suatu acara atau agenda yang tidak kalah pentingnya dengan pembahasan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, atau disingkat dengan KDMP. Yang mana pada hari ini menunjuk satu agenda atau kegiatan terus pembahasan penyepakatan usulan pinjaman persetujuan. Nanti di desa itu akan ada kucur dana 3 miliar. Inilah gunanya kita musyawarah hari ini supaya menyepakati, menselaraskan pikiran kita dengan rujukan Impres dan Perpres yang ada sekarang ini, baik Perpres 17 maupun terkait dengan PMK 81 yang ada di desa. Kami di desa, alhamdulillah kami bolak-balik ke Jakarta mengikuti semua perkembangan. Bahkan saya juga sempat ikut RDP di DPR di Komisi 6 itu terkait dengan regulasi yang ada koperasi desa dan terkait dengan pemotongan anggaran yang ada di desa pagi ini. Sedikit ingin menambahkan bahwa dengan sering berubahnya regulasi Bapak Ibu, yang awalnya begini dan kemudian diakhiri dengan Perpres 17, di mana kemarin koperasi atau KDMP itu sekarang merujuk satu poin, satu kesimpulan bahwa di desa, seluruh desa yang ada di Indonesia yaitu dipotong anggarannya itu 500 juta per desa per tahun. Jadi selama ini yang beredar rumor bahwa desa itu akan cair dananya 3 miliar itu betul. Cuma dalam bentuk tanggung jawab dan istilahnya penanggung, kita sebagai desa adalah penanggung jawab untuk uang tunai.
Itu yang perlu bapak-bapak ketahui, para RT, para Pak Dusun, bahwa jumlah uang 3 miliar itu dibagi dalam beberapa item. Item yang pertama itu 1,6 miliar itu dalam pembentukan gerai yang ukurannya 20 dikali 30. Itu dikelola oleh PT Agrinas. Bahwa dana yang 3 miliar itu yang desa pinjam. Ada desa apa? Angin lagi namanya di Darantara. Bibara, himpunan bank-bank Indonesia 3 miliar yang dipotong langsung. Jadi Anda tahu di Polo. Jadi imbasnya mungkin pertanyaannya, udah di Polo Ipan Desa berarti banyak kegiatan fisik yang selama ini kita musyawarahkan tidak ada. Dan itu sudah pasti. Dan itu sudah pasti. Sudah tidak ada lagi pembangunan fisik yang dengan air dibangun, lorong-lorong sudah tidak ada lagi. Dan kami yang akan maksimalkan karena itu berupa anggaran sudah dipotong kurang lebih 18%, yang semestinya kemarin kurang lebih 800 juta dipotong 180 juta, sisa 600 juta. Dipotong 96 juta, sisa lebih 100 juta. Nah itu kami akan maksimalkan bagaimana ini penggajian para ibu-ibu kader PKK, intensif penyuluh stunting, mudah-mudahan bisa tercover di sisa anggaran yang kita miliki ini. Karena kami kemarin di RTP kemarin punya pagu anggaran di bawah daripada 1 miliar itu. Tapi namanya Rona Bapak kan, Rona Bapak Prabowo, bahwa sudah diketuk palu ini tidak bisa diutak-atik. Dan juga kami di kemarin Pak berpikir bahwa mengikuti persentase supaya tidak ada kerugian bagi desa yang memiliki pagu anggaran di bawah daripada minimal. Bagi desa yang memiliki anggaran di atas 1 miliar enak saja enjoy, karena dipotongnya itu tidak seberapa. Beberapa kegiatan yang semestinya itu wajib, wajib itu didanai oleh dana desa kita yang bisa saja dipangkas karena regulasi Impres 17 ini. Ada lahan. Sementara lahan yang dibutuhkan untuk bangunan saja itu 20 kali 30 berarti 600 meter persegi. Belum lagi lahan parkiran. Inilah yang menguras pikiran kami di desa. Mudah-mudahan Bapak Bupati kita karena di Impres 17 kemarin banyak menginstruksikan ke pemerintah, gubernur dan kabupaten untuk menyiapkan lahan pembangunan gerai koperasi desa. Mudah-mudahan Bapak Bupati kita melalui anggaran daerah, karena kami di desa setelah pendatangan kemarin ditanya, tapi Pak Desa, bantuan hibah nanti desa yang usaha lahan 10 hari, nampak naserahkan bayar di pengurus KDP untuk membangun gerai. Ini bikin pusing. Gerai yang ada di desa karena kenapa? Targetnya di 2026 nanti itu harus rampung di bulan 5 Maret April. Harus rampung. Kekurangan nanti nanti kita akan terus sambil kita melihat dulu desa-desa yang sudah mulai start. Desa-desa yang sudah mulai start pembangunannya gerak. Kalau di Kecamatan Manus baru berapa desa yang punya lokasi? Berupa dengan Pak PT yang mudah-mudahan kita lihat dulu perkembangannya, bagaimana teknisnya nanti, sambil juga kita pikirkan bagaimana solusi di desa Pulau Sibatang ini untuk bisa mendapatkan lahan pendirian KDP di desa Pulau Sibatang ini, karena mencakup wilayah yang ada di desa, kemudian lokasi tersebut memang cocok untuk pendiriannya gerai yang ada di desa kita. Untuk nilai ekonomisnya percuma juga kita menuju satu lokasi kalau nilai ekonomis itu tidak ada, tidak bisa mengcover seluruh warga yang ada di desa Pulau Sibatang. Pada pagi hari ini saya buka dengan resmi. Dan mungkin untuk lebih teknis ada pendamping TPP P3MD nanti yang memberikan pendamping Koperasi Desa Kecamatan Marsu yang ada pada hari ini untuk lebih lanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Eh, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bulusi Batang dan seluruh aparatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD dan seluruh rekannya, Bapak Wanita Kimas, yang saya banggakan Kabupaten Maros, terhormat para ketua RT, kepala dusun, yang saya banggakan teman-teman dari mahasiswa dari UPI, saya juga alumni UPI, kakak senior, dan bapak-bapak dan ibu negara dari khusus. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Semoga Bapak banyak berdoa dan Bapak dengan bijak untuk desa Bulusi Batang. Tadi dengan Pak Desa banyak tentang KIDP Operasi Desa Merah-Putih. Makanya angkanya di 80.000 sekian-sekian. Kan kalau desa cuma 74.000 di Indonesia. Nah, kita kelurahan jadi 80.000. Jadi apa ya? Ini adalah sebuah usaha desa khusus yang menjadi kewajibannya desa untuk melaksanakan itu sesuai dengan dari regulasi yang ada saat ini. Jadi saya mencoba begini, itu koperasi ini sesungguhnya berasal dari idenya Presiden kita Prabowo, ya, dalam rangka bagaimana menggerakkan ekonomi di Indonesia. Ya, bayangkan Pak, kalau dari desa kelurahan bergerak itu ekonomi, kira-kira tidak makmur Indonesia. Kalau itu idealnya, ya idealnya kalau itu terjadi, ya seperti itu. Nah, sekarang ini idenya Prabowo dilanjutkan oleh kementerian ke bawah dan berlembaga 10 tahun 2025 tentang koperasi juga Pak, tapi ini konten di pendamping di kementerian termasuk desa, disuruh melakukan namanya pendirian koperasi desa Merah Putih. Lahir surat edaran nomor 25 itu disampaikan kepada seluruh pendamping desa mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih. Makanya kemarin dipaksa tadi, Pak Desa dipaksa tanggal sekian harus selesai dibentuk semua koperasi kelurahan dan desa Merah Putih di seluruh Kabupaten Maros. Dan alhamdulillah target itu tercapai untuk Kabupaten Maros. Walaupun bukan kita kabupaten pertama yang menyelesaikan itu. Jadi kabupaten pertama itu adalah Takalar. Ya sesungguhnya diprotes pada bukan Takalar, tapi yang naik ke pusat Takalar. Assalamualaikum. Ya, perintahnya mempercepat namanya pembentukan KDNP kelurahan seluruh Indonesia. Itu sudah perintah. Makanya di seluruh Indonesia diproses setelah itu, impres itu, sehingga terbentuklah 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Impres 2025 yang mengubah semua aturan-aturan kemarin, Pak. Apa aturannya? Mempercepat pembangunan gerai di seluruh Indonesia. Nah, kalau maunya kemarin Pak Presiden kita di bulan Maret 2026 semua gerai yang sudah berdiri di seluruh Indonesia. Bapak Kepala Desa Bulusi Batang beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bulusi Batang, yang saya hormati Ibu pendamping Koperasi Desa Merah Putih, sudah memperkenalkan diri? Belum, sebentar nih. Kemudian yang saya hormati para Ketua BPD beserta seluruh jajaran anggota BPD yang hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Pembina kita, Bapak Babinkan Tipmas kita, kemudian para Ketua RT yang seragam bajunya alhamdulillah, dan yang saya hormati para Kepala Dusun yang sempat hadir, sekalian dari mahasiswa KKN Universitas Muslim Indonesia. Ya itulah kakak. Berapa orang di sini?
Nyak tidur jadi tadi malam. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Saya rasa sudah banyak hal yang disampaikan Ketua Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Maros. Intinya bahwa program nasional Koperasi Desa Merah Putih ini harus kita dukung bersama. Tidak ada alasan untuk kita tidak berpartisipasi dan tidak mendukung. Ya, sama dengan program MBG, makan bergizi gratis. Pertama-pertama diterapkan di lapangan itu banyak proyek, ya, bahkan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat kita, baik itu kalangan pelajar, kemudian balita, busui, kemudian bumil, itu semua sudah merasakan. Dan di sana tahun depan lagi bertambah lagi targetnya, karena lansia juga nanti akan diberikan MBG. Ayo, kalau tidak membahas bersama dukung Bapak Ibu sekalian, ya, karena sudah menjadi cita dari Bapak Presiden Bapak Prabowo. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung Bapak Ibu sekalian. Nah, masalahnya sekarang adalah ketersediaan lahan menjadikan gerai Koperasi Desa Merah Putih, ya, sesuai dengan arahan kemarin bahwa lahan yang diperuntukkan untuk gerai Koperasi Desa Merah Putih adalah aset provinsi, kabupaten ataupun aset desa yang ada di desa masing-masing. Ya, kita utamakan itu, ya. Tetapi kondisi wilayah kita di Kecamatan Marusu ini, betul yang disampaikan Pak Badar tadi bahwa kita adalah kecamatan penyangga. 1 meter tanahnya itu sangat berharga. Di Manumpak sana, ya, sampai sekarang ini belum ada lokasinya untuk membuat atau membangun gerai Koperasi Desa Merah Putih. Tetapi saya sampaikan, usahakan ada, kalaupun memang ada aset-aset yang terbengkalai atau sarana prasarana milik kabupaten kah, provinsi kah, atau desa kah yang tidak digunakan, itu yang kita maksimalkan untuk membuat gerai. Dan akhirnya ada satu lokasi di situ di daerah pasar, di Pasar Bulu-Bulu, bekas KUD dulu, Koperasi Unit Desa. Nah, itu yang akan rencana dijadikan sebagai gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Manumpak. Nah, berkoordinasi dengan Pak Desa, ini sementara menyiapkan lahan. Ya, semoga ada Pak Desa dalam waktu dekat, ya, bisa kita maksimalkan. Ya. Untuk saat ini kita hanya diarahkan dulu untuk mensosialisasikan, ya, kemudian mengajak masyarakat untuk nanti terlibat atau masuk menjadi anggota dari Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Jadi nanti Koperasi Desa Merah Putih ini berbagai macam kegiatan perekonomian ada di situ, ya, mulai dari apotik desa, kemudian pangkalan LPG, kemudian sembako apa dan sebagainya, yang insya Allah nanti harganya jauh lebih murah daripada harga pasaran. Mematikan unit usaha lain yang ada di desa, tidak, tetapi itu ada yang harganya tadi wali-wali Pak Desa. Iya. Jadi dengan adanya harga masyarakat, kalaupun nanti ada yang menjual LPG terlalu tinggi, ya, nanti Koperasi Desa Merah Putih nanti mau menyediakan harga di bawah harga pasar, ya. Istilahnya seperti itu, ya. Jadi mohon bisa kita sosialisasikan nanti ke warga sekitar ataupun ke keluarga kita bahwa ada Koperasi Desa Merah Putih dan kita harus ikut menjadi anggota dari Koperasi Desa Merah Putih. Ya, untuk Kecamatan Marusu ini pendampingnya Ibu siapa namanya? Ibu Sri, ya. Nanti Ibu Sri yang banyak membantu teman-teman ketua koperasi, begitupun juga dengan sekretarisnya, kemudian dengan bendaharanya, untuk bagaimana caranya membuat proposal unit usaha. Ya, jadi dari sekarang sudah harus disiapkan proposalnya seperti apa, kemudian unit usaha yang ditargetkan seperti apa, ya, anggarannya seperti apa, ya. Gerai
Koperasi Desa Merah Putih itu sepenuhnya diambil dari alokasi dana desa tahun 2026. Untuk pengembaliannya nanti mungkin bertahap ya. Kalau Pak Badar tadi sampaikan 6 tahun, ya tidak memungkinkan ada fisik ya. Jadi tidak ada mungkin sarana sarpras di desa ya. Sisanya saja itu saya tidak yakin bisa menutup gaji kader posyandu. Ibaratnya harus mempersiapkan lahan dan membangun koperasi desa Merah Putih sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo. Ya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Badar, Pak Desa. Kita juga mungkin ingin mendengarkan bagaimana arahan dari pendamping Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin ada informasi-informasi, ada kebijakan-kebijakan terbaru yang beliau tahu, yang mungkin juga bisa dibagi dengan kita di forum ini. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Marusut, yang kami hormati Kepala Desa Abdul Sebatang, yang kami hormati Pak Babin Kamtibnas, yang kami hormati Ketua BPD beserta jajarannya, yang kami hormati para Ketua RT, yang kami hormati tenaga ahli TPP P3MD Kabupaten Maros, dan yang kami hormati pengurus KDMP Markupa beserta hadirin yang menghadiri yang sudah desa beserta Pak tenaga ahli. Mungkin saya menambahkan sedikit lokasi yang dimana bangunannya itu berukuran 20 kali 30. Sekarang sudah ada kelonggaran dari Kementerian Koperasi, bisa data dulu lahan yang di bawah 20 kali 30 dan nanti akan diverifikasi oleh pihak Agrinas beserta TNI. Ini seperti koperasi sebelumnya yang cuma simpan pinjam. Koperasi Merah Putih ini merupakan programnya Pak Prabowo untuk pemerataan ekonomi di desa, yang dimana nantinya di Koperasi Merah Putih ini akan ada beberapa usaha yang akan dibuka, seperti menjadi agen bulog, agen LPG, sembako, agen pos, agen pupuk, apotek desa, dan klinik desa. Namun beberapa dari usaha ini akan disesuaikan sesuai dengan potensi desa yang ada. Untuk anggarannya akan disampaikan oleh Ketua KDNP. Mungkin mengulang apa tadi yang disampaikan, bahwa ini ada yang dibilang capex. Di capex itu adalah modal kerjanya kita, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pendamping Desa Abdul Sebatang. Itu seperti ada bulog, ada logistik, ada juga pangkalan LPG, juga ada apotek desa. Jadi tentu dimulai dari hal-hal demikian itu kita pasti di menengah dan ada skala besar. Jadi mungkin kalau di skala kecil itu dia membutuhkan anggaran 107.950 juta rupiah. Kemudian ada paket menengah itu ada di angka 520.476 juta rupiah, dan ada yang paket besar itu 831.726 juta rupiah. Iya. Jadi untuk sementara itu saja.
Mana ya?